Pasien Pei Zizi, perempuan buta berusia 23 tahun, mengalami trauma tumpul di kepala, ada luka luar yang terlihat. Saling menyayangi dan menghormati orang tua bersama. Upacara selesai. Apa putraku sudah sadar? Ternyata gadis buta ini berguna. Aku segera ke sana. Pei Zizi, putri keluarga Pei Hei. Pewaris tunggal keluarga Fu sakit keras dan terbaring di tempat tidur. Dia harus menikahkan gadis buta dengan seekor ayam jago sebagai pengganti. Ini benar-benar tidak tahu, malu. Dia ini tinggal bersama kami sejak mengalami kecelakaan. Entah dari mana dia mendapat informasi tentang keluarga Fu yang mencari menantu. Dia bersikeras untuk datang meski sudah dinasihati. Gadis buta yang licik. Tak disangka, meskipun matanya buta, tapi bisa menyembunyikan akal licik seperti ini. Pengantin, upacara sudah selesai. Ayo turun dan bersulang. Benar, ayo turun sekarang. Turunlah. Ayo datang. Kakak, ini hari pernikahanmu. Hibur tamu-tamumu dengan baik. Ayo pergi. Ini untukmu, adik ipar. Ini anggurmu. Pegang erat-erat, ya. Pegang ini. Ayo, mari kita angkat gelas kita untuk mendoakan Nyonya Fu. Oh, tidak. Juga Tuan Fu agar harmonis selamanya. Mari bersulang. Kakak, kenapa tidak diminum? Kau meremehkan kami? Kami hari ini datang jauh-jauh ke sini untukmu. Jika tidak minum, maka tidak sopan sekali. Hei, Wan, kau terlalu keras pada wanita cantik. Biar kutunjukkan padamu bagaimana pengantin baru seharusnya bersulang. Adik ipar, adik sepupu sudah sekarat, kau juga akan segera menjadi janda. Hari ini suasana hatiku baik, aku takkan membiarkanmu kesepian di kamar. Kemarilah. Liuf. Passion shock, diduga terjadi pendarahan otak. Cepat, apakah ruang operasi sudah siap? Pernikahan untuk mengusir penyakit, dasar takhayul. Siapapun yang ingin, maka menikah saja. Tuan muda hilang. Dasar bebal, kamu belum sembuh total, sudah diam-diam kabur, bahkan sampai kabur ke luar negeri. Aku tidak akan pulang selama 3 tahun. Buang istri itu sekarang juga. Ayahmu bilang, nasib wanita buta ini cocok dengan nasibmu. Ini hanya pernikahan kontrak selama 3 tahun saja. Lagi pula, kita keluarga Fu bukannya tidak mampu menanggung 1 mulut tambahan. Baiklah. Tinggal di sana dan fokus memulihkan diri saja. Aku akan kirim orang untuk menjagamu di sana. Suamiku selalu keliling dunia, tidak pernah di rumah. Sekarang anakku juga pergi. Setidaknya aku masih punya dirimu. Cahaya. Ada cahaya. Aku sudah bisa melihat. Aku benar-benar bisa. Melihat sekarang. Mulai sekarang, aku takkan ditindas lagi oleh orang yang tidak aku ketahui. Aku... Zizi? Zizi, kamu sudah bangun? Aku ibu mertuamu. Mulai sekarang kita adalah sekeluarga. Ibu mertua? Orang itu ada yang tidak beres.
Bukankah Paman Fu sudah berusia 60-an? Pria ini kelihatannya baru berusia 30-an. Ibu mertuaku selingkuh. Zizi, Halo Bibi Fu. meskipun kamu buta karena kamu sudah masuk ke rumah kami, kamu akan tinggal di keluarga Fu. Keluarga Fu bukanlah keluarga kecil yang tidak berarti. Kamu sebaiknya patuh pada aturan kami. Baik Bibi. Sekarang kamu sudah menikah, kamu harus memanggilku ibu. Besok, aku akan menyuruh pembantu membawa aturan keluarga Fu dan menyuruhnya membacakan untukmu berhari-hari. Jangan keluar apapun urusanmu daripada mempermalukan keluarga Fu. Ya ampun. Aku baru saja bisa melihat lagi, dan sekarang harus berpura-pura buta lagi. Namun, aku akhirnya bisa mengurus warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Tuan Muda Fu, akhirnya Anda kembali. Istrimu di rumah yang sudah menikah denganmu selama 3 tahun, Tamas, akhirnya akan bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Oke, kita mulai urusan bisnis. Belakangan ini, Li Tianhu dari Baihu Investments sudah mulai bergerak. Dia berusaha merebut mitra kerja sama kita. Saat bertemu dengannya nanti di pameran dagang, harus berhati-hati. Li Tianhu? Dia orang keluarga Li yang keluarganya terus meminta investasi dari ayahku? Itu dia. Halo, Tuan Muda Fu. Halo. Maaf. Hei, Nona. Kau datang ke Mingzu Group untuk ikut pameran investor. Tak perlu repot-repot masuk, karena aku Li Tianhu dari Baihu Investments sedang berdiri tepat di hadapanmu. Biar ku katakan, aku adalah peluang terbesar yang akan kau dapat. Hei, jangan coba-coba uji kesabaranku. Berhenti berpura-pura suci. Oh, kau pakai merek Mingyue. Palsu ya. Begini saja. Temani aku semalam, lalu aku akan memberimu yang asli. Bagaimana? Menyedihkan. Kak Tianhu, Gawat. Kenapa dia di sini? Kecelakaan mobil kala itu terlalu mencurigakan. Dia tidak boleh tahu penglihatanku sudah pulih. bukankah ini kakakku yang buta? Mengapa kau di sini? Buta. Tuan Mudali belum tahu? 3 tahun lalu, demi menikah dengan orang kaya, dia pernah melakukan upacara pernikahan dengan seekor ayam. Buta, bahkan sudah menikah. Wah, tidak kelihatan sama sekali. Dia bertingkah begitu normal. Walaupun kau buta, tetapi aku tidak keberatan sama sekali. Hei, bagaimana kalau malam ini aku habiskan dengan kakak adik ini? Bagaimana? Aku janji pada kalian berdua akan mendapatkan kenikmatan yang tak bisa kalian tolak. Bajingan, kau pikir kau siapa? Kurang ajar. Siapa kau? Beraninya kau memperlakukan dia seperti ini? Kau tahu dia siapa? Aku tahu. Investor Baihu, Li Tianhu. Tapi kamu masih berani menyerang? Ini Hotel Hilton. Baihu Investments punya saham di sini. Dengan kesombongan seperti itu, kau akan kehilangan hak ikut pameran investor. Dia tidak layak. Dia siapa? Bos Jiangning Investments. Ternyata dia orangnya. Tak kusangka hari ini aku bertemu dengan bos keuangan dunia. Hebat sekali, Kak. Akhirnya hidupmu seperti keinginanmu. Kau menikah dengan orang kaya, lalu suamimu kabur ketakutan. Sekarang berburu pria tajir? Bagus. Direktur Fu, apakah Anda tahu keluarganya? Peiwan, tutup mulutmu! Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau kira aku memanggilmu kakak karena menganggapmu keluarga, begitukah? Ada apa ini? Ada wanita mau masuk paksa ke pesta berkelas. Satpam tidak berguna seperti kalian, apakah tidak bekerja? Tunjukkan undanganmu. Tidak ada. Kalau begitu, mohon maaf, Anda harus keluar. Keluar? Kau yakin? Tidak mengerti bahasa manusia? Pergi sana! Di pintu masuk pameran. Kemarilah.
Boleh saja jika tidak mau pergi. Sekarang berlututlah dan minta maaf ke aku. Kalau suasana hatiku bagus, aku bisa memperkenalkanmu beberapa klien yang punya selera unik. Aku jamin kau bisa dapat uang. Bagaimana? Tianhu sudah memberimu kesempatan. Cepat berlutut. Kau sudah jauh-jauh datang ke sini tapi tidak dapat apa-apa. Sayang sekali, kan? Aku tidak punya undangan. Karena aku emang tidak mau. Tidak mau? Kau pikir kau pemilik Mingzu Group? Bagaimana jika aku emang pemiliknya? Hahaha, tidak. Hei, kakakmu ini apakah punya gangguan delusi? Hotel ini, seluruh gedungnya, juga merek Mingyue, serta program investasi jalur baru Kota Selatan, semua milik Mingzu Group. Kau bilang itu dirimu. Kau saja tidak layak untuk mengelap sepatunya CEO. Benar. Mungkin kecelakaan mobil dulu itu membuat otakmu rusak juga. Apa yang ini? Ada masalah apa? Dua orang lain tidak punya undangan. Dasar makhluk sok-sokan. Urusan simpel saya tidak bisa ditangani? Tak disangka, aku sudah lama tak datang ke Hotel Hilton. Standar kalian sudah jatuh sangat rendah. Director Fu, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan segera menanganinya. Ikat mereka, buang mereka keluar. Beraninya kau tahu siapa aku? Aku adalah putri keluarga Pei. Yang bikin masalah adalah wanita sialan ini. Apa yang kalian tunggu? Usir mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepas. Kalian benar-benar buta ya? Baik, kalian tunggu saja. Aku sudah mengingat kalian. Terima kasih. Hanya membantu saja. Hapus Baihu Investments dari daftar pemegang saham sekarang. Baik, Direktur Utama. Mari Faiz sebut perwakilan dari Mingzu Group. Tidak disangka dia adalah CEO misterius Mingzu Group. Menarik. Mingzu Group berkembang secara nasional hanya dalam beberapa tahun. CEO-nya ternyata masih sangat muda. Itu tidak mungkin. Dia kelihatannya lebih mirip sekretaris pribadi. Di usia yang masih muda sudah menjadi asisten CEO. Pasti kemampuannya luar biasa. Sulit dibilang begitu juga. Mungkin dia meraih posisinya dengan cara yang tidak pantas. Halo, semuanya. Saya adalah penanggung jawab Mingzu Group, Xiang Minger. Iya benar-benar Xiang Minger. Mohon maaf, karena alasan pribadi, saya hanya bisa muncul seperti ini. Namun, tujuan pameran investor ini tetap sama, yaitu bersama-sama mencari mitra kerjasama yang andal untuk pengembangan Kota Selatan. Kontak asisten saya akan saya berikan nanti. Jika ada yang berminat terhadap proyek ini, silakan hubungi saya. Kirim laporan kuartal ini kepada emailku. Aku akan ikut rapat eksekutif dulu sebelum kemari. Baik. Bos besar naik taksi. Mau kemana Direktur Xiang? Perlu tumpangan? Tadi di pintu masuk tempat acara, mungkin kamu sudah mendengarnya. Aku sudah menikah. Apa? Berhenti buang-buang waktu mengejar diriku. Pria seperti kalian tidak menarik bagiku. Pria seperti kami? Ayo pergi. Kembali ke kantor, Direktur Fu. Pergi ke Wanjang Residence. Nona Xiang mengingatkanku bahwa aku juga sudah menikah. Kalau begitu, kenapa tidak ajukan perceraian dulu? Untuk saham grup Baihu, hapus mereka dari bursa sekalipun harus merugi. Aku tak akan biarkan Hotel Hilton menampung sampah seperti itu. Dimengerti Nyonya Xiang. Pantau juga Jiangning Investments. Aku baru saja memeriksa, data perusahaan mereka lumayan menjanjikan. Mungkin ada peluang kerjasama di masa depan. Halo Ibu. Aku sudah mengusir Jiangning dari negara A. Siapkan semua yang dia butuhkan. Kau mengerti?
Apa? Jiangling, suamimu. Ada apa dengan suaramu barusan? Tenggorokanku kurang nyaman karena flu. Baiklah. Kita pulang bulan depan. Segitu cepatnya. Aku menggunakan Jiangling sebagai alasan untuk pulang. Sekarang dia sudah tiba di rumah, kita malah selalu di luar negeri, rasanya tidak tepat. Baiklah, Spershi, putramu lebih penting daripada aku. Menyebalkan. Kupikir perjalanannya akan memberiku sedikit ruang bernapas. Kenapa suami pajangan ini kembali begitu tiba-tiba? Pak, ke Wanjiang Residence. Nyonya mengapa bisa memilih putri mereka untuk jadi menantu perempuannya? Bahkan lebih rendah kelasnya daripada mertuaku di desa. Memang latar belakang keluarga seperti ini dan dia juga buta? Kalian berdua bisik-bisik apa? Sekarang pergi masak. Kalau tidak, keponakanku akan memecat kalian semua. PJC sialan itu. Apa dia sengaja menyembunyikannya? Uang keanggotaan klub Awan sebesar 500.000 RMB masih belum dibayar. Keanggotaan Wan akan hilang. Bagaimana dia bisa tetap di lingkaran sosial itu dan mendapat suami kaya? Aku tahu. Pei Zizi. Keluar. Coba cek ke depan pintu. Apa dia benar-benar pergi? Pei Zizi. Dasar buta. Hei. Zizi, kamu benar-benar pergi keluar. Paman? Paman mencariku? Soal warisan itu. Waktu itu kamu bilang ingat sesuatu. Jadi, bisa cerita padaku sekarang. Kemarilah. Si tidak berguna ini hidupnya menumpang harta ayahku dan mengadopsiku hanya demi warisan. Sampai sekarang ia masih mengejar uang. Paman, waktu benar-benar sudah terlalu lama. Aku benar-benar sudah tidak ingat. Apa maksudmu tidak ingat? Waktu aku kesini dulu, bukankah kamu bilang sudah ingat sesuatu? Anak buta. Kalau bukan karena aku, apa kau bisa tumbuh sebesar ini? Baiklah, jika tidak ingat. Kalau begitu, bayar aku uang nafkah. Paman, aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Waktu itu aku sudah beri paman uang tunai. Cukup. 3.000 RMB? Hanya 3.000 RMB. Itu uang pengemis. Dengar, Pei Zizi. Setidaknya 500.000 RMB. Kalau hari ini tidak memberi uang, kami akan seret kau ke kuburan. Lagi pula, kami sudah tidak tahan dengan kehidupan miskin ini. Tunggu aku di sini. Aku akan tanda tangan kontrak dan kembali. Dasar bocah tengik. Diam saja, tidak mau bayar? Baik, jika tidak mau, kalau begitu, ikut ayahmu yang sudah mati. Di kuburan. Apa yang terjadi di sini? Rumah ini dirampok? Andai mana adalah Tuan Muda? Ya. Tuan Muda, akhirnya Anda kembali. Apa yang terjadi? Ini tentang Nona Pei. Kerabatnya membuat keributan. Nona Pei kewalahan dan akhirnya menggila. Tuan Muda, Anda belum tahu kondisi mentalnya Nona Pei benar-benar. Tidak tahu kenapa Nyonya memilihnya waktu itu. Dia... Tunggu, kau bilang dia menjadi gila. Betul, Anda harus lihat. Sangat menakutkan. Berkelakuan seperti orang gila, lalu pingsan karena kegilaannya. Dia menggila lagi? Tidak, dia pura-pura. Dia juga begitu waktu itu. Dia tidak ke rumah sakit? Supirnya cuti. Tidak ada yang bisa mengantarnya. Dia akan sembuh sendiri. Cukup, aku tidak peduli pada urusannya. Berikan ini padanya. Awasi dia baik-baik, buat dia menandatanganinya.
Untungnya kemarin aku bertindak cerdik. Pura-pura gila untuk menghindar. Kalau tidak, entah sampai kapan dua bajingan itu akan menyiksaku. Siapa itu? Ada yang datang? Anginnya kencang? Mengapa jendelanya tidak ditutup? Oh ya, aku lupa menutupnya. Nyonya sudah bangun? Mengapa tidak memanggil kami? Perjanjian perceraian, pria itu pulang. Kamu Zhou, sejak kapan? Aku tidak sadar. Barusan. Nyonya tolong tanda tangan di sini. Tanda tangan apa? Tagihan listrik, tanda tangan saja. Oh ya, keluarga paman sudah pergi? Kemarin mereka pergi sambil mengomel-ngomel. Pasti mereka salah paham padaku. Tidak bisa. Aku harus cari mereka untuk menjelaskan. Nyonya, aku ada pekerjaan di bawah. Aku turun dulu. Panggil aku kalau sudah tanda tangan. Di mana aku harus tanda tangan? Tunggu, ini tidak benar. Lupakan saja. Aku akan tunggu Zhou datang untuk membantuku. Wanita buta itu membuatku takut. Nyonya menyuruhku memantau gerak-geriknya. Hampir saja aku pikir penglihatannya benar-benar pulih. Mengejutkan sekali. Tidak bisa. Tidak bisa terus-terusan pura-pura buta. Harus cepat-cepat keluar dari sini. Ajukan cerai segera. Mingzu Group sudah cukup besar. Dan aku sekarang cukup mampu untuk melindungi diriku sendiri. Ganti rugi 300 juta RMB? Perceraian ini benar-benar sepadan. Direktur Xiang, Tuan Mudali dari Baihu Group, bawa sekelompok orang ke perusahaan. Katanya dia tidak akan pergi sampai bertemu dengan Anda. Dengar baik-baik, kalau Xiang Ming'er tidak muncul hari ini, kalian semua jangan harap bisa bekerja dengan tenang. Aku akan berkemah di sini dan bertahan lebih lama dari kalian semua. Siapa yang tidak membiarkan stafku bekerja? Direktur Xiang, siapa sangka penyihir terkenal Mingzu Group ini ternyata masih begitu muda. Jaga mulutmu. Direktur Xiang, Anda benar-benar sulit ditebak seperti bayangan. Susah sekali bisa bertemu dengan Anda. Sudah lama mendengar tentang Anda. Direktur Xiang, aku sudah menunggumu begitu lama, tapi bahkan tidak mau bicara dan pergi begitu saja. Benar-benar tidak sopan. Terlebih lagi, kenapa wajah Anda terlihat begitu familiar? Mengapa dia mirip sekali dengan kakak Peiwan yang buta itu? Jadi ini cara merayu Tuan Mudali? Berlebihan sekali. Baik wanita manapun yang muda ataupun tua, semua pasti kabur ketakutan. Direktur Xiang memang sangat berpengalaman. Mana mungkin sekelompok kecil orangku bisa membuat Anda takut. Kecuali kamu bukan Xiang Ming'er, bersembunyi di balik kacamata hitam dan bertindak macam-macam di sini. Mari kita lihat siapa dirimu sebenarnya. Cari mati, berani-beraninya menyentuh Direktur Xiang. Beraninya kau memukulku. Memangnya memukulmu butuh alasan khusus? Jangan cuma berdiri serang mereka. Siapa yang berani? Li Tianhu, berani-beraninya buat masalah di sini? Kalau ayahmu tahu, kau tidak takut diikat dan dihajar lagi? Mengapa kau lagi? Berhentilah menjilat orang yang salah. Biar ku jelaskan. Wanita ini begitu muda, tidak mungkin dia bos Mingzu Group. Jika bukan dia bosnya? Memangnya kau? Baik, sudah cukup aku bicara. Aku hari ini kemari karena Mingzu Group menghapus saham Baihu Investments dari Hotel Hilton tanpa konsultasi. Hari ini aku minta penjelasan. Kalau dia benar-benar Direktur Xiang, maka segera pulihkan saham Baihu Investments sekarang. Dengan begini, aku baru akan percaya. Apa untungnya membuatmu percaya?
Kau benar-benar mengira kau adalah Xiang Ming'er. Kalau kau bisa membuktikannya, aku akan berlutut dan bersujud sekarang juga. Baik. Tapi kalau gagal membuktikan, kau yang akan berlutut di depan semua orang dan bersujud untuk minta maaf padaku. Ada apa? Sudah tidak berani. Wanita busuk, beraninya kau menipuku. Aku janji padamu. Direktur Xiang, dia jelas-jelas mengancammu. Kenapa harus mengembalikan saham sampah sepertinya? Benar, Direktur Xiang. Dia benar. Kalau orang seperti ini jadi pemegang saham Hilton Hotel, maka akan bermasalah. Ini wilayahku. Ingin membuktikan identitasku mudah saja. Bertidur, cara lain adalah dengan melepas kacamata hitammu sekarang. Biar kulihat kau benar-benar buta atau tidak. Asisten Fang, hubungi divisi bisnis. Hentikan segera semua kerjasama. Dengan Baihu Group sekarang juga. Apa? Bukankah kau tidak percaya padaku? Kenapa jadi gugup? Gugup, aku tenang-tenang saja. Nabu Akasku di sini melihat bagaimana kalian menghentikan semua operasi bisnis Baihu Group. Langkah bagus, Direktur Xiang. Kalau begitu, Jiangning Group juga akan memberikan sebuah bantuan. Halo, semua bisnis yang hilang dari Baihu Investments akan kita ambil alih. Kau jago sekali memungut sisa. Halo ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak semacam kau. Katakan, apa yang kau lakukan, bagaimana mungkin beberapa proyek besar Baihu Investments bisa berhenti hanya dalam hitungan menit? Tunggu ayah, tunggu sebentar. Ayah, halo? Tuan Muda Li, proyek Pulau Bulan di Kota Utara dihentikan. Tuan Muda Li, Li Tianhu, Tuan Muda Li. Apa? Sebaiknya kau kembali ke sini sekarang juga dan beri aku penjelasan. Cepat. Tunggu, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Jangan cari masalah di wilayahku. Tunggu. Direktur Xiang, jangan mempermasalahkan orang kecil sepertiku. Tolong maafkan aku. Aku minta maaf, Direktur Xiang. Ini salahku. Tolong maafkan aku, Direktur Xiang. Kau dari Jiangning Investments? Ya. Ikut aku ke dalam. Direktur Xiang. Aku ditipu oleh si wanita rendahan itu. Tapi wanita itu, kenapa mirip sekali dengan kakak Pei Wan yang buta? Mengenai pengembangan Kota Selatan, timku telah menyiapkan proposal penawaran. Apakah Direktur Xiang bersedia melihatnya? Kamu bekerja cepat. Tapi aku sudah melihat versi digitalnya. Direktur Fu sengaja membagi keuntungan dengan tidak masuk akal. Apakah menungguku untuk menegosiasikan syarat? Berbisnis dengan orang pintar sangat efisien. Mari kita langsung saja, Direktur Xiang. Sebutkan harganya. Bagi biaya rata. Keuntungannya 70% untukku, 30% untukmu. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Aku akan mengirim ini ke divisi hukum nanti dan mengirim versi yang direvisi untukmu. Namun, aku punya pertanyaan lain. Direktur Fu, apakah kamu membawa semua pengawal ini untuk mengintimidasi aku jika kesepakatan gagal? Jangan salah paham. Mereka semua cuma manajer proyek di tim saya. Tampangnya memang terlihat menakutkan. Ternyata begitu. Karena kesepakatannya sudah selesai, Direktur Xiang, bolehkah kita berhubungan secara pribadi? Direktur Fu, aku selalu pisahkan urusan kerja dan kehidupan pribadi. Aku tidak suka menjadi teman kontak dengan mitra bisnis. Mengerti. Kalau begitu, jika malam ini ingin mengundang Direktur Xiang makan malam, kelihatannya tidak mungkin. Aku sudah ada acara. Selamat jalan, Direktur Fu. Xiang Ming'er benar-benar sudah menikah? Menurut rumor, katanya iya. Oh ya, bagaimana dengan Pei? Pei, ada kabar baru dari Wanjiang Residence. Oh, sudah ada kabar. Mereka mengajak bertemu di restoran Linjiang malam ini. Tanda tangan sambil makan malam? Uang ganti rugi 300 juta RMB kelihatannya masih kurang. Dia memang serakah. Ayo kita pergi. Mari kita lihat seperti apa si cantik yang menawan ini. Baik.
Halo, aku sudah sampai. Kau masih lama? Dengar, aku baru saja dari perusahaan, tidak sempat ganti baju, hanya bisa menyamar kilat. Nanti jangan sampai ketahuan ya. Memang, mengapa jika ketahuan? Kamu kan Direktur Xiang yang legendaris. Untuk apa takut sama dia? Tenang saja, aku pengacara khususmu. Sebentar lagi sampai. Jangan banyak omong. Cepatlah. Halo, akhirnya kau datang juga. Maafkan aku. Aku punya gangguan penglihatan. Perjalanannya jadi lebih lama. Tidak apa-apa, silakan duduk. Apakah sudah menandatangani perjanjiannya? Belum. Ada masalah dengan syarat-syaratnya? Tidak, bukan begitu. Aku sangat puas. Thanks, me aku lebih pembot dia, Bu. Membutuhkanku? Untuk apa? Bagaimanapun juga, soal kornea matamu, kau benar-benar mau mendonasikannya untukku? Aku dengar kau mengidap kanker pankreas. Untuk berdonasi, sebelum gejalanya parah, kau menjadwalkannya lebih awal. Namun aku tidak bisa menerimanya dengan gratis. Kartu ini berisi 300.000 yuan. Ini seluruh tabunganku. Aku harap kau bisa menerimanya. Maaf, aku salah orang. Antarkan nona ini ke meja itu. Dia salah orang. Dia benar-benar menelantarkanku. Direktur Xiang, kebetulan sekali. Kamu juga ditelantarkan? Juga? Sepertinya. Daya tarik Direktur Fu kurang baik. Daya tarikku mungkin gagal, tapi aku beruntung. Bersediakah kamu menemaniku makan malam? Tidak usah. Tidak ada yang menginginkanmu, tapi aku ada. Dia ternyata sudah menikah. Itu suaminya? Ya, urusanku sudah selesai. Temui aku di klub Awan. Kurang ajar. Jangan-jangan dia menyesali uang perceraian 300 juta itu. Dia seenaknya ingkar janji. Dia dari keluarga terpandang, tidak akan begitu pelit. Ngomong-ngomong, pria yang mengobrol denganmu tadi itu siapa? Oh, dia hanya mitra kerja Sambisesme. Bisnis. Sungguh? Mitra saja setampan itu, aku harus lebih giat lagi. Peluang sudah di depan mata tapi masih kalah. Maaf sudah membuatmu menunggu lama hari ini. Tapi perjalanan ini tidak sia-sia. Sebagai teman sekelas SMA-mu dan pengacara pribadimu, kita sudah berjanji nanti kau harus menemaniku ke pesta Cloud Club. Gaunnya sudah kubelikan. Tempat-tempat mewah seperti itu bukan seleraku. Siling, demi mengejarku, dia sudah berkoneksi dengan ayahku. Dia sudah membuat ayahku sampai berharap besok aku menikahinya langsung. Kalau aku tidak segera menangani situasi ini, aku bisa-bisa bangun tidur dengan istri tambahan tanpa kusadari. Hei, maksudmu siapa? Bukan itu maksudku. Minger, aku tahu kau terlalu mulia untuk bersosialisasi di publik atau menarik perhatian dan menggoda siapapun. Lihat, topengnya sudah siap untukmu. Bantu aku sekali ini, jadilah pacar palsuku. Lagi pula, pasti kau tidak ingin aku kabur dengan wanita lain, kan? Siapa peduli? Lebih baik menikahlah besok, jangan ganggu aku. Ucapanmu kejam sekali. Bagaimanapun juga aku mitra kerjasama di firma hukum ternama. Antrean wanita yang suka padaku panjang sekali, sampai ke persimpangan jalan berikutnya. Tapi kau terus mengabaikanku. Cukup omong kosongnya, fokus menyetir saja. Pesta gala Cloud Club dilaksanakan setahun sekali. Undangannya rata-rata di bawah 29 tahun dan terkenal, serta punya aset puluhan miliar ke atas. Mereka semua datang untuk cari kesempatan bisnis atau cari pasangan. Di bawah 29 tahun? Kekayaan puluhan miliar? Ini perjodohan kelas atas. Tapi tidak semuanya orang elit. Banyak gadis-gadis pemburu harta bayar biaya 500.000 RMB untuk ikut. Kenapa wanita itu mirip kakakku yang tidak berguna itu? Sebelahnya adalah penanggung jawab firma hukum Song. Jangan-jangan dia juga sedang mencari jodoh? Dia merusak rencanaku waktu itu. Kali ini, dia harus membayarnya. Anda pasti pengacara Song ya? Halo, saya Pei Wan. Pengacara Song, saya ingin...
Maafkan saya, Pak Song. Tidak apa-apa. Biar aku Ska. Aku rapikan sebentar lagi kembali. Pei Zizi, kau memang tidak pernah kapok, ya? Berdandan seperti ini, apakah keluarga Fu tahu? Apakah ibu mertuamu tahu tentang ini? Kenapa dia lagi? Seperti hantu yang terus mengikuti. Nona, Anda salah orang. Baik, pura-pura tidak kenal aku ya, dasar buta, pelayan. Sudah aku bilang aku bukan orang yang kau cari. Rasakan sendiri. Berani-beraninya menjebakku? Pak Song, apakah kau tahu dia sebenarnya? Aku adalah CEO Mingzu Group, Xiang Minger. Nona, tanpa memastikan apapun, kau langsung menyuruh orang menyerang. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Kau bohong, ya? Baik, sekarang aku akan telepon keluarga Fu. Mari kita lihat di mana nyonya mereka berada. Cukup. Kau bilang namamu Pei Wan? Biar ku perkenalkan. Aku pengacara Nona Xiang. Tunggulah surat somasi di rumahmu. Siap-siap menerimanya. Tunggu, pengacara Song. Izinkan aku menjelaskan. Dia sebenarnya kakak saya. Pengacara Song. Ada apa di sini? Kenapa ramai sekali? Tidak apa? Hanya ada orang yang tidak tahu diri yang mengganggu pacarku. Oh ya, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacar saya, Minger. Siapa ini? Berani merebut pria dari Siling? Benar. Gadis ini bahkan pakai topeng. Apakah dia secantik Dewi? Secantik apapun dia, juga tidak bisa menandingi Siling. Siling bukan hanya seorang sosialita nomor 1 yang terhubung dengan para elit nasional. Bukankah dia datang memprovokasi? Minggu lalu saat makan dengan ayahmu, kami membahas status lajangmu. Sekarang kamu bawa pacar ke sini? Pada kau mencoba memprovokasi Paman Song. Aku bukan anak kecil lagi, mana mungkin begitu kekanakan. Pengacara Song, ini salahmu. Membawa pacar yang bersembunyi di balik topeng, ada apa? Terlalu jelek untuk muncul? Benar, ini acara formal. Memakai masker berarti merendahkan kami semua. Lepasan. Copot. Copot. Cepat, copot. Lepaskan topengnya. Lepaskan saja. Ayo kita lihat siapa dirimu yang sebenarnya. Tuan-tuan, cukup dengan leluconnya. Topeng ini dipilih khusus untuknya. Dipikir matang atau tidak, bukalah harta karun yang tak ternilai. Apa masalahnya kalau dilepas? Pengacara Song. Kami semua menyisihkan waktu dari jadwal sibuk untuk acara gala ini untuk berinteraksi langsung dalam membangun hubungan. Mempermalukan Siling di depan umum dan membawa wanita ini tanpa izin, menyembunyikan identitasnya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kami bisa percaya integritas bisnis Anda ke depannya? Begini saja, biar aku yang menengahi. Antara minum semua gelas ini sebagai permintaan maaf, atau suruh Nona itu melepas topengnya dan minum bersama kami. Maka kita masih bisa menjadi rekan bisnis. Kecuali bos yang paid. Karena kalian sangat penasaran, akan kulepaskan. Berhenti minum. Baiklah, aku yang akan lakukan. Bisa kamu tangani ini, pengacara Song. Apa yang kamu bisik-bisikan? Minum habis. Minum. Minum sekarang. Cukup. Nona Minger, apakah wajahmu begitu berharga? Lebih suka melihat Song Yun minum sampai mati daripada membiarkan kami melihat wajahmu? Sungguh pemandangan yang menghibur. Berani menghina rekan saya. Bapak Fu, jadi Nona Minger berada di bawah perlindunganmu? Xiang Minger adalah CEO grup Mingzu, mitra perusahaan Fu kami. Beraninya kamu menggertaknya, perusahaan Fu tidak akan membiarkan ini. Selain itu, Nona Xiang Minger menghargai privasinya. Dia tidak memperlihatkan wajahnya, itu sangat normal. Aku buta terhadap statusmu. Tapi perasaanku pada Song Yun semua orang di lingkaran ini tahu.
Siapa sangka Ketua Siang akan menginginkan? Pria yang diinginkan orang lain? Sungguh menarik. Seingat saya, Nona Xiang Ming'er mengaku sudah menikah. Mungkinkah suaminya adalah... Kamu pengacara Song? Memangnya kenapa kalau begitu? Pengacara Song kantor hukum Song Anda bekerja dengan perusahaan-perusahaan besar. Integritas diutamakan. Lebih baik Anda tepati janji Anda dan ambil tanggung jawab penuh. Bagaimana penyelidikan tentang suami Xiang Ming'er? Ada kemajuan? Aneh, informasinya nol. Bukannya pria tadi suaminya? Itu calon penerus kantor hukum Song. Dia lajang, bukan suaminya. Xiang Ming'er ini semakin menarik. Katanya firma Anda baru-baru ini sedang mencari seorang nyonya muda. Apa Anda punya saudara yang tidak kami ketahui? Kau. Dia cuma teman. Song Yun, apa kau sangat membenciku? Sampai menggunakan wanita yang sudah menikah sebagai tameng. Daripada melirikku sedikit saja? Apa aku siling tidak berharga? Bukan begitu, aku cuma tidak ingin menyakitimu. Membuat cewek nangis. Kau bukan pria sejati. Kejar dia. Kenapa cuma berdiri di situ? Pengacara Song aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Nona Xiang Ming'er sebenarnya siapa suamimu ini? Yang membiarkanmu diperlakukan buruk di sini, tapi tidak mau datang? Kecerdasan bisnismu tajam tapi seleramu terhadap pria sangat dipertanyakan. Tidak bisa membantah itu. Tapi, kami akan segera bercerai. Beruntunglah mereka nanti. Nona Xiang, bagaimana kamu pulang malam ini? Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Sopir saya akan datang. Pesta baru saja dimulai. Buru-buru apa? Kami cuma khawatir sama kamu. Orang yang kamu sebut waktu itu, CEO Jiangning Investments, dia bakal hadir. Aku dengar dia pengusaha muda yang brilian. Sudah, cukup. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku bukan anak-anak lagi. Lihat dirimu sangat tidak sabar. Aku akan singkat saja. Barang-barangnya sekarang ada di tanganmu. Hari ini, kamu harus dapatkan pasangan yang kaya. Mengerti. Bubuk ini kamu sudah mahir menggunakannya. Aku juga bisa. Cukup, kita selesai di sini. Kalau kamu tidak mempermalukanku, aku sudah bisa memenangkan hati Fu Jiangning. Hari ini, aku akan membuatmu bahan tertawaan di dunia bisnis. Apa yang kamu lakukan? Ah, Presiden Xiang, maafkan saya. Saya tidak sengaja mengotoritas Anda. Biar saya bersihkan untuk Anda. Tuan Xiang saya sudah berbuat salah sebelumnya. Tolong jangan simpan dendam terhadap saya. Nona Peiwan, kamu tidak buta kan? Lain kali perhatikan langkahmu. Jangan salah sasaran lagi. Tianhu, Peiwan. Tianhu, kamu dari mana saja? Saya mencari kamu semalaman. Kenapa cari saya? Kamu yang bilang. Tinggalkan saya sendiri. Xiang Ming'er yang mulut manis itu membuat saya menelan amarah. Saya sedang kesal sekarang. Tianhu saya menyelipkan sesuatu ke minumannya dan menyewa preman untuknya. Besok, dia akan menjadi bahan tertawaan kota. Tidak kira kamu cerdas. Tentu saja. Karena kamu sudah membantu saya. Malam ini saya akan tunjukin rasa terima kasih saya. Tianhu, kamu keterlaluan. Ayo dipergi. Sopirnya di mana? Kenapa dia tidak menjawab? Tuan Xiang, Anda masih di sini? Oh, sopirnya tidak mengangkat telepon. Biarkan saya mengantarmu. Tidak perlu. Tuan Xiang, Anda sepertinya punya masalah dengan saya. Tidak sama sekali. Saya minta maaf, saya lagi nggak mood hari ini.
Mohon maafkan saya, Tuan Fu. Tuan Xiang terus berusaha menghindari saya. Mungkinkah? Apakah Anda mungkin tertarik pada saya? Tuan Fu, Anda benar-benar narsis. Ada apa di wajah saya? Ada sedikit, Apa? hanya sedikit. Pesona. Tuan Fu, pernahkah ada orang yang memberitahumu kalimat itu? Anda sangat cringe. Tuan Xiang, Tuan Xiang. I'd worse being Mena. Bukannya Pei Wan bilang dia putus asa? Kalau kita bawa dia bakal ikut. Tapi sekarang ada pria lain. Gimana kita hadapin ini? Mungkin kita pukul dia? Diam. Siapapun dari klub ini pasti orang kaya atau berpengaruh. Jangan main kasar. Terus rencananya apa? Store apa? Ikutin dulu mereka. Bapak Xiang? Bapak Xiang, Anda mabuk. Bapak Xiang? Tunggu, Anda dijebak. Bapak Xiang, maafkan saya. Bapak Xiang. Bapak Xiang, sadarlah. Mesum. Tukang mesum. Tenangkan dirimu dulu sebelum keluar. Maaf. Tadi, aku bertindak terlalu gegabah. Aku terima permintaan maafmu. Terima kasih. Aku pulang dulu. Aku akan balas budi lain hari. Sudah mau pergi? Memangnya kenapa? Harusnya aku tinggal di sini bersamamu? Maksudku, kamu tadi pasti dijebak seseorang. Kamu sedang jadi sasaran. Aku tahu. Aku akan selidiki sampai tuntas. Direktur Fu, sudah kubilang, aku ini pria yang sudah menikah. Tapi karena kamu jadi sasaran, apa kamu yakin akan aman di luar sana? Bisakah kamu jamin mereka belum mengatur seseorang yang menunggumu? Obat-obatan semacam ini biasanya punya rencana lanjutan. Aku akan telepon polisi. Tidak. Kita belum yakin apakah mereka menargetkanku atau grup Bright Pearl. Atau mungkin identitas PGC. Apa yang ada di pikiranmu? Kepalaku masih pusing. Malam ini aku tidur di sofa. Kalau ada apa-apa, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Terima kasih. Dia ternyata tidak seperti yang kukira. Sebenarnya cukup gentleman dan cerdas. Dia menyelamatkanku dengan diam-diam. Sepertinya aku sekarang berhutang budi padanya. Tentang perceraian itu, kita harus cepat. Masih berapa lama lagi kita harus nunggu, bro? Kamu dapat fotonya waktu mereka masuk, kamu ambil. Dapat. Nona Pei minta foto bukti. Ini bakal berhasil nggak sih? Ayo kita jalan. Nggak nyangka kita harus jadi pahlawan. Ini harusnya cukup buat laporannya. Sayang banget.
Kukira bakal dapat jatah enak. Kenapa kamu di kasurku? Kenapa aku di kasur ini? Oh iya, kemarin malam kamu muntah-muntah sama demam. Aku kecapean terus ketiduran, maaf. Soal ini, kamu harus tutup mulut. Bahkan kalau kamu nemuin pembunuhnya, aku harus tetap diam? Kamu nggak butuh saksi? Bukan maksudku kejadian yang ini. Bukan soal obat. Halo? Dia udah tanda tangan surat cerainya? Seharusnya udah tanda tangan sekarang, Nyonya nggak pulang kemarin. Dia nggak pulang semalam? Iya, mungkin dia periksa lagi ke rumah sakit. Dia sempat bilang akhir-akhir ini matanya sakit gitu. Oke, kabari aku kalau dia udah balik. Aku mau cerai sama dia. Bubuk obat ini, kamu menggunakannya dengan sangat terampil. Aku juga bisa. Peiwan. Benar-benar ada skema tersembunyi. Peiwan. Peihai. Sumei. Aku akan mengungkap kebenaran. Ingat kata-kataku. Nyonya, Tuan Muda sudah kembali. Silakan masuk, Tuan Muda. Dia, suamiku adalah Fu Jiangning. Apakah kamu? Fu Jiangning, suamimu, bagaimana dia mirip dengan Xiang Minger sangat mencolok. Mungkinkah bahwa... Kamu di sini. Untuk menyelesaikan perceraian kita? Ya, tapi dalam pernikahan 3 tahun kita, aku bahkan belum pernah melihat wajahmu. Bolehkah berbalik dan membiarkan aku melihat? Tidak sama sekali. Ciri-ciri Pei Zizi mencerminkan Xiang Minger, tapi aura mereka sangat berbeda. Yang paling penting, mata Xiang Minger tidak buta. Tuan Fu, apakah kamu puas sekarang? Iya. Kamu datang ke sini untuk mengambil surat perceraian? Aku akan mengambilnya untukmu. Kalau kita bercerai sebagai orang buta, Pei Hai akan menjadi wali utamaku. Kebebasanku akan dibatasi, dan mereka akan lebih banyak memanfaatkanku. Kalau aku berhenti pura-pura buta, Pei Hai akan berjaga-jaga terhadapku, dan kebenaran tentang kecelakaan mobil itu akan lebih sulit terungkap. Maaf Tuan Fu, aku lupa menaruhnya di mana. Tidak usah buru-buru. Sebenarnya aku punya banyak hal yang harus kupikirkan. Pei Zizi, sebenarnya kamu ini siapa? Xiao Zhou, siapkan kamar untukku. Aku menginap di sini malam ini. Baik, Tuan. Halo, apakah ini Bright Pearl Group? Maaf Direktur Fu, Direktur Xiang sedang rapat. Dia memang ada di kantor. Benarkah Ketua Xiang ada di perusahaan? Lalu di mana lagi dia? Keberadaan Ketua Xiang. Saya rasa saya tidak wajib melaporkannya ke Bapak Fu. Jika ada urusan mendesak, silakan buat janji temu.
Kau merasa kepanasan, Nona Pei? Cuma duduk di sini sudah berkeringat banyak. Tidak. Badan lemah. Keringat dingin. Bapak Fu bilang, dia akan menginap di sini hari ini. Ini rumah saya. Ada masalah? Ya, tentu saja boleh. Ternyata kau tidak sepenuhnya buta. Indra orang buta lebih tajam. Saat kau mendekatiku, aku bisa merasakannya. Kau tahu tidak, kau mirip seorang temanku? Pei Zizi. Oh tidak, Fu Jiangning sudah mencurigaiku. Haruskah aku beritahu dia yang sebenarnya? Tidak. Sampai aku tahu kebenaran tentang kecelakaan orang tuaku, aku tak bisa percaya siapapun. Fu Jiangning sedang mempermainkanku. Itu tidak pantas. Perlu bantuan menyajikan? Tidak usah. Jangan malu, aku bersikeras. Ini, biar aku suapi. Ah, sudah dewasa masih jahat. Ups, salahku. Kukira. Itu kentang. Ah, tidak tumpah. Maaf sekali. Tidak. Tidak apa-apa. Sudah, jangan dilap. Bajumu kotor. Biarkan aku bantu kau mandi di kamarmu. Ah. Kamu bisa lihat ini? Hah? Siapa? Siapa yang bisa lihat kamu? Bajumu kotor. Biar aku bantu kamu mandi. Jangan-jangan aku baik-baik saja. Aku bisa mandi sendiri. Kita kan masih suami istri. Membantu kamu adalah kewajibanku. Silakan duduk. Kamu duluan, aku pergi dulu. Kamu mau pergi? Ada orang di sana? Mesum, kenapa kamu masih di sini? Tunggu sebentar. Cucian bersihnya di mana? Hah? Aku taruh baju di mana ya? Sepertinya aku tunggu Xiaozhou saja. Nanti saja mandinya. Oh, ini dia. Kenapa dulu aku mau kerjasama dengan orang seperti kamu? Sudahlah, tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran. Kukira kamu lebih berani dari itu. Dia benar-benar bukan Xiang Minger? Tas Xiang Ming Air. Tuan muda, ada masalah besar. Keluarga itu datang lagi. Siapa? Keluarga Nyonya. Kali ini mereka bawa preman. Keluar. Suruh keponakanku keluar sekarang juga. Hari ini, kalau aku tidak dapat jawaban, aku tidak akan pergi sampai masalah ini selesai. Pei Zizi, keluar sekarang. Jangan kira hari ini kamu bisa pura-pura bodoh. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Siapa yang izinkan kalian masuk ke sini? Dan kamu? Kamu saja tidak kenal aku berani-beraninya datang ke sini? Siapa yang beri kamu nyali? Jadi kamu suami keponakanku? Tidak mungkin. Bukankah dia dalam keadaan koma? Presiden Fu. Pak Fu. Wan, kamu kenal dengan bapak ini? Beliau CEO Jiangning Capital.
Jiangning Capital. Kamu dari keluarga Fu? Sudah kuduga, wajahnya tampan, berpakaian juga elegan. Kamu pasti bukan suami Pei Zizhi yang setengah kaki masuk liang kubur. Pak Fu, ada apa di sini? Wan kami sudah lama ingin berkunjung ke tempatmu. Tak disangka bisa ketemu di sini. Kamu bilang dia ingin mengunjungiku? Iya, untuk menemuimu dan menyampaikan permintaan maaf. Kami dengar ada di konferensi investasi Pearl Group sedikit kesalahpahaman. Wan itu sempurna dalam segala hal, hanya terkadang terlalu blak-blakan. Kalau sudah kenal lebih dekat, pasti kamu akan suka. Hei, tidak perlu. Tapi, apa yang kamu bilang tadi? Permintaan maaf. Sebelum itu? Mengunjungimu. Dan sebelum itu lagi? Kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kamu, tepat sekali. Aku adalah suami dari keponakanmu, suami Pei Zizhi. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu terlibat dengan Xiang Minger dari Pearl Group? Kamu sudah terjerat dengannya. Bagaimana mungkin kamu bisa menikah dengan wanita tunanetra itu? Xiang Minger dan aku hanya rekan kerja dengan Direktur Xiang. Untuk saat ini. Tapi beginikah caramu selalu menyebut kakakmu? Wanita tunanetra. Didikan keluargamu benar-benar luar biasa. Tidak, hanya matanya saja. Jaga sikapmu. Bodohnya anakku, kesempatan masih banyak. Jangan putus hubungan, karena emosi sesaat. Si buta itu tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin ketua Fu memilih dia? Kamu punya wajah, tinggi badan, pendidikan, semuanya lengkap. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Mungkin suatu hari, kapan saja sekarang, mereka akan bercerai. Menjalin hubungan dengan Pei Zizhi bisa menguntungkan kita. Dia itu kakak iparmu. Mengunjunginya di sini adalah hal yang wajar, yang benar saja. Mengapa khawatir dengan Li Tianhu atau Li Tiandok itu? Ini adalah rumah keluarga Fu. Manfaatkan kesempatan selagi ada. Ketua Fu. Ketua Fu. Jadi kamu datang hari ini karena ingin mengklaim warisan Pei Zizhi? Membawa preman-preman ini? Mereka berdua hanya magang di bengkel mobilku. Kami ada waktu luang hari ini. Jadi kubawa mereka untuk melihat bagaimana hidupnya orang-orang elit. Lihat villa besar ini. Benarkah? Tapi, apa hubungannya warisan Pei Zizhi denganmu? Beraninya kamu. Maksudku, sebagai ahli waris utama harta orang tuanya, meskipun kecacatannya mencegahnya mengelolanya langsung, pasangannya seharusnya punya hak hukum atasnya. Di mana posisimu dalam hal ini? Kamu. Aku yang membesarkannya sendirian. Ayahnya adalah saudara kandungku sendiri. Kenapa aku tidak boleh menanyakannya? Kalian orang kaya memang kejam sekali. Sudah kaya raya masih mau berebut keuntungan kecil. Sekarang aku baru sadar. Kamu menikahi keponakanku hanya untuk mencuri warisannya. Saudara-saudara, begitu dapat uangnya, akan kubagi dengan kalian. Berdiri. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bicara yang baik-baik. Kesini sekarang. Kalian semua keluar. Kamu mau dibayar sekaligus atau biarkan Wan menikah masuk ke keluarga Fu yang terpandang? Kalau mau jadi keluarga dekat dengan keluarga Fu, kamu harus bersikap baik dan ikuti arahanku. Tuan Fu, saya minta maaf atas kejadian keluarga ini yang mengganggu Anda. Mengenai warisan itu, kami sebenarnya tidak ingin membicarakannya, tapi kakak saya, mertua Anda yang telah tiada, sudah menyatakan dengan jelas harta itu harus dibagi rata. Lalu musibah datang. Kakak dan ipar saya meninggal. Meninggalkan anak perempuan mereka yang buta. Selama bertahun-tahun ini mengobati kebutaan Zizhi. Sudah benar-benar menghabiskan tabungan keluarga kami. Kami bahkan sampai punya utang. Itu sebabnya kami kesini untuk menanyakan tentang warisan itu. Mungkin dana bisa dialokasikan ulang. Untuk melunasi utang kami dan meringankan beban keluarga kami. Berapa utangnya? 2 juta. Aku. Siapa di sana? Ada orang di sini?
Oh, ini. Paman dan Bibi sudah datang. Kalian datang. Kenapa tidak minta aku yang menyambut? Kondisi kamu kan lagi tidak sehat. Nggak mau ganggu. Lagi pula ini bukan hal yang mendesak. Masih tentang utang 2 juta itu. Debitur sudah menagih ke rumah. Untung kamu menikah dengan orang yang tepat. Dia bahkan bilang dia mau bayarin utang kita. Kamu setuju? Tidak. Pak Fu, tadi kan kamu bilang. Aku cuma sebutkan jumlahnya. Tidak janji apa-apa. Nolak warisan 100 juta untuk utang 2 juta? Keputusan yang bodoh. Utangnya 2 juta. Bibi, waktu itu kan bilang cuma 500.000. Pinjaman tanpa bunga. Peijizhi, kamu nggak ngerti. Jangan ikut campur. Karena suamimu nggak mau bantu bayar, serahkan saja warisannya. Berdasarkan wasiat ayahmu, kita bagi rata. Maaf, Bibi. Sebulan sebelum meninggal, ayahku menyumbangkan semua asetnya untuk amal. Cuma tinggalkan beberapa juta untuk keluarga. Kalian tahu soal ini. Aku sudah berikan semuanya. Sekarang aku benar-benar nggak punya uang. Berani sekali kamu. Dasar buta. Mulutmu memang tajam. Ayahmu mati terlalu cepat untuk mendidikmu. Baik, aku sendiri yang akan mengajarimu pelajaran. Berani ganggu istriku di rumahku sendiri. Aduh, lepasin. Pak Fu, kenapa Anda memukul saya? Ah, ada perkelahian? Pak, Anda baik-baik saja? Pergi dari sini. Bajingan, beraninya kau memukul pamanmu sendiri. Aku tidak. Ibu, Peizizi, kau? Kalian semua keluar. Baiklah, kau akan menyesal. Peizizi, sampai warisan itu dialihkan ke aku, kau tidak akan punya satu hari pun yang damai. Ayah, berhenti bicara. Direktur Fu, karena Anda sibuk hari ini, kami akan berkunjung lain kali. Ibu. Ayo pergi. Minggir. Cukup, mereka sudah pergi. Maafkan saya, Direktur Fu. Tadi itu tidak pandai sih. Paman mentas. Tidak apa-apa. Tapi saya punya pertanyaan untuk Anda, dan saya butuh jawaban yang jujur. Apa? Nona Pei, apa Anda punya nama lain? Seperti Xiang Ming Er? Apa? Bos, saya tidak mengerti. Bukan apa-apa. Aku baru ingat, ada hal mendesak yang harus kuselesaikan. Aku harus pergi sekarang. Pak Fu? Pak Fu! Aduh. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Silakan coba lagi nanti. Kenapa sibuk terus? Saya perlu bertemu Presiden Xiang Anda. Ada janji, Tem? Pak, kalau untuk bersih, saya akan panggil Satpam. Direktur Fu, ada apa Anda di sini? Kita ada janji? Tidak ada perjanjian sebelumnya. Asisten Tao, sudah saya bilang tidak ada janji. Akses tanpa izin. Tapi Bapak ini bersikeras. Saya ada urusan mendesak yang perlu perhatian Anda. Saya sudah coba hubungi asisten Anda, tapi teleponnya tidak aktif. Apa keadaan daruratnya? Ini tentang pengembangan distrik selatan. Pas sekali. Saya sudah jadwalkan makan malam dengan Komisi Perencanaan untuk membahas proyek ini. Mau ikut, Direktur Fu?
Pak Xiang, saya harus angkat telepon ini. Nona, sedang mencari seseorang dari ruang privat mana? Saya sedang bicara padamu. Saya dari ruangan ini sendiri. Apa saya bilang kamu boleh masuk? Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menghentikan saya? Kamu tidak pantas untuk tahu nama saya. Karena saya di sini hari ini dan tidak memesan layanan apapun, sebut harganya. Aku akan membawamu. Kamu tidak akan sanggup bayar harganya. Berhenti berpura-pura. Bukankah kamu cuma seorang hostess? Sebut tarifmu. Aku akan gandakan. Orang bodoh yang menyedihkan. Lepaskan saya, lepaskan aku. Beraninya kamu memukul saya? Kamu tahu tuh siapa saya? Kamu tahu siapa dia? Seorang wanita menganggap dirinya penting. Cukup, fokus pada misi. Berdiri di situ. Bajingan, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ayah. Ayah. Itu kamu baik-baik, San. Bajingan, minta maaf sekarang. Dia memukulku. Naki balas, pukul dia. Ayah. Dia Fu Jiangning. Siapa? Dari Fu Corporation, anak Fu Zhen. Terus kenapa? Bahkan jika ayahnya ada di sini, dia akan menghormatiku. Untuk seorang hostess, dia berani menyentuhku. Apa ayahnya akan membelanya jika ini terbongkar? Hostess. Manajer Lee, kamu harus kencing dan cuci matamu yang kotor. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa dia sebenarnya. Dia? Siapa lagi dia? Bukankah dia hanya saudara perempuan buta Pei Wan? Aku kenal dia. Hidup sudah cukup sulit seperti sekarang ini. Bahkan yang buta pun ada di sini. Direktur Xiang, ini mulai menarik. Dia mengaku kamu adalah istrinya. Kenapa kamu tidak tanya Direktur Zhang di sebelah siapa aku? Tunggu. Kamu tidak buta. Kamu yang buta. Lalu kenapa kamu? Li Tianhu, melawan Pearl Group ada konsekuensinya? Bahkan Direktur Xiang dari Pearl Group. Lama sekali di kamar mandi. Direktur Xiang. Bapak Direktur Xiang, tolong tenang. Bisnis harus diutamakan. Bapak Direktur Zhang, seingat saya, rapat ini dijadwalkan untuk 5 menit dari sekarang. Kenapa? Anda hampir selesai makan? Bapak Direktur Zhang, karena Anda sudah membuat pilihan, kami akan lewati acara makan ini. Untuk proyek South City, Pearl Group tidak berkewajiban untuk melanjutkan. Biar saya perjelas. Jika Pearl Group menarik diri dari South City, semua anak perusahaan kami akan menghentikan kerjasama dengan Komisi Konstruksi Bright District. Bapak Direktur Zhang, semoga ambisi Anda terwujud. Direktur Xiang, maksud Anda apa? Ibu kota kita. Tanpa dukungan Anda, bagaimana mungkin kita berkembang dengan lancar? Makan malam kita ini sebenarnya baru mulai sekarang. Saya sudah makan bersama keluarga Lee sejak siang, tidak pernah membayangkan akan berlangsung selama ini. Dari siang sampai malam sepertinya Anda sudah. Diskusi yang cukup hidup. Kalau begitu, kami mengganggu. Tidak sama sekali. Sungguh menyenangkan. Presiden Xiang. Keputusan sepihak Anda untuk tiba-tiba menghentikan grup Macan Putih puluhan proyek memaksa saya mencari jalan keluar alternatif. Ini bukan masalah pribadi. Penilaian risikonya gagal. Pemimpin yang tidak beretika dan integritas. Grup Mutiara tidak bisa dan tidak akan berhubungan dengan yang seperti itu. Tidak perlu menyesal, Presiden Xiang. Konglomerat Fu dan semua anak perusahaannya akan sepenuhnya mendukung usaha grup Mutiara. Jika distrik selatan tidak memiliki visi, kami akan mengalihkan investasi kami ke tempat lain. Ini Li Tianhu, sujud dan minta maaf. Apa Wisat itu? Kamu, siapa yang seharusnya minta maaf? Tenang saja. Kalian berdua. Mengganggu cewek di luar masih kurang puas.
Sekarang malah mengganggu Presiden Xiang. Harusnya kalian minta maaf kan? Kalau bukan karena Presiden Fu yang menghentikan kalian berdua, kalian pasti sudah lebih keterlaluan lagi. Bisa-bisa kalian membuat masalah yang lebih besar. Kami Simis, kamu siapa? Kamu tidak berhak bicara di sini. Duduk. Pak, kita tidak boleh membiarkan orang-orang brengsek ini menginjak-injak kita. Presiden Xiang. Kita semua ada di dunia bisnis, pasti sering bertemu lagi. Tidak perlu sampai segitunya. Saya akui saya minum terlalu banyak hari ini. Perkataan dan tindakan saya tidak pantas, saya minta maaf. Begini saja, saya akan habiskan sebotol baijiu ini sebagai permintaan maaf kepada kalian berdua. Bagaimana? Pak, jangan. Saya tidak tertarik dengan permainan minum seperti ini. Mengenai kejadian hari ini, lupakan saja. Tapi mengenai kerjasama, White Tiger Investments dan saya tidak akan bekerja sama. Untuk proyek South City, kalau kalian serius dengan ini, kirim orang lain untuk bernegosiasi. Direktur Zhang lebih cocok untuk minum-minum daripada urusan investasi. Presiden Xiang, jangan pergi. Pak, kenapa Pak? Pak. Lagi ngelihat apa? Nggak ada apa-apa. Menurutmu aku keterlaluan? Mungkin sedikit. Aku cuma merasa orang seperti Li Tianhu. Kamu sudah membuat musuh bebuyutan. Dia akan membalaskan dendam padamu. Aku khawatir denganmu. Pak Fu, aku sudah bilang aku sudah menikah. Dan aku tahu kamu juga sudah menikah. Lalu siapa suamimu? Itu bukan urusanmu. Aku sudah sampai. Makasih sudah antar. Xiang Ming'er. Kamu benar-benar bukan dia. Siapa? Tidak ada apa-apa. Sampai jumpa. Lagi? Cepat, dia sudah pergi. Lebih cepat. Harus sampai duluan. Aku perlu bicara sesuatu. Tidak bisa sambil jalan. Cepat, dia hampir sampai. Ini harus sekarang. Katakan, Siling menemui ayahku lagi. Ayahku? ayahmu kenapa? Terus? Katakan saja. Ayahku ingin aku menikahi Siling, tapi aku tidak suka dia. Kak, bisakah gosip ini tunggu sampai besok? Tidak pergi, aku naik taksi saja. Aku suka kamu. Buka pintunya. Pei Zizi, buka pintu. Dia tidak ada di rumah. Sepertinya dia Xiang Ming'er. Siapa itu? Kamu ada di rumah. Pak Fu, Ini aku. ada apa? Aku hampir tertidur. Tidur sepagi ini? Betul? Tidak kelihatan? Tidak ada hiburan. Siang atau malam, sama saja bagiku. Direktur Fu, sedang apa? Direktur Xiang, kamu cepat sekali. Baru turun dari mobil, sudah sampai rumah. Ganti baju juga. Kamu ngomong apa sih? Hari ini gua ganti pengharum mobil gua. Pakai parfum murahan yang beli khusus. Parfum murahan punya satu kelebihan.
Aromanya yang nyengat itu nempel lama dan susah hilang. Nona Pei bilang dia di rumah. Terus kenapa mobil gua ada? Aromanya yang khas? Kecuali. Kamu baru aja turun dari mobil gua. Masih mau pura-pura nggak tahu? Oke deh, gua anggap kamu Pei Zizi. Istri sah gua. Jangan keterlaluan. Nona Pei, jangan bilang gua nggak ngasih peringatan. Sekarang, kita terikat secara hukum. Fu Jiangning. Iya, aku. Apa? Aktingku ketahuan. Sekarang senang? Kamu melakukan semua itu cuma untuk membongkar aku. Sekarang kamu jadi bisu? Jadi benar kamu. Kamu lakukan semua ini hanya untuk memaksa cerai. Aku sudah tanda tangani suratnya. Kompensasimu, aku tidak akan ambil sepeser pun. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Tapi Mingzu Group, bukan urusanmu. Kamu tidak akan dapat satu saham pun. Kamu pikir aku minta cerai? Hanya untuk dapatkan saham Mingzu Group? Bukankah itu kenyataannya? Maaf, sudah mengganggumu. Malam ini, aku permisi dulu. Tunggu. Aku bisa kasih kamu uang. Sebagai uang tutup mulut. Maksudmu apa? Aku butuh persona buta ini untuk urus sesuatu. Jangan. Aku akan bantu kamu. Zizi, semua yang kukatakan serius. Tolong pertimbangkan baik-baik. Kacau sekali ini. Sarapan sudah di atas meja. Ibu Zhou, di mana Bapak Fu? Tuan muda punya jadwal yang padat. Dia sedang bekerja, tentu saja. Tidak seperti Nyonya di sini hidup dengan mudah, di rumah sepanjang hari. Tidak ada yang dilakukan, dan tidak kekurangan apa-apa. Apakah kamu selalu berbicara kepada Nyonya seperti ini? Tuan muda, kamu sudah kembali. Apakah kamu lupa sesuatu di rumah? Saya menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kamu belum menjawab. Saya hanya sedang mengobrol. Tidak ada maksud buruk. Dengarkan baik-baik kalian semua. Pei Zizi adalah istri saya yang sah, yang saya nikahi secara resmi. Adapun kalian hanya karyawan keluarga Fu, dalam kapasitas profesional. Saya membayar kalian untuk datang ke sini, untuk memberikan perawatan, bukan untuk bertingkah seperti bangsawan. Jika saya menangkap kalian lagi tidak menghormati istri saya, atau menyajikan yang di bawah standar makanan seperti ini, jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Baik. Ayo. Ayo kita makan. Bapak Li, proyek komunitas pemukiman kembali adalah tanggung jawab Bapak. Saya sangat percaya. Saya janji, anggap saja selesai. Apa Bapak baik-baik saja, Bapak Xiang? Insinyur Li, periksa lokasi konstruksi untuk aktivitas mencurigakan. Lokasinya dikunci. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Cepat sekali. Area ini tidak aman. Kita harus mundur.
Kamu gagal melakukan pembunuhan. Ada apa denganmu? Aku tidak peduli. Habiskan mereka berdua, atau saldo 500.000 rupiah tetap di kantongku. Sangat jelas. Kamu yang menyebabkan ayah stroke. Aku Li Tianhu akan dapatkan keadilan. Atau mati berusaha. Sakit? Kalau sakit menangis saja. Tidak sakit. Xiao Tao sudah memeriksa lokasinya. Tidak ada petunjuk yang ditemukan. Mungkin kecelakaan. Kalau begitu lebih baik. Tapi, Mencurigai seseorang? apakah menyinggung seseorang belakangan ini? Banyak. Pei Wan, Li Tianhu, Siling dan siapa namanya? Bagaimana Bapak Xiang bisa melakukan ini? Menyinggung begitu banyak dalam bisnis? Tapi saya pikir tersangka utama adalah Li Tianhu. Ayahnya mengalami stroke tadi malam. Hati-hati di luar sana. Apa yang kamu lakukan? Lagi ngapain? Pengacara Song, sejak kapan kamu jadi tidak sopan begini? Tidak tahu harus ketuk pintu dulu sebelum masuk. Ada apa ini? Tidak kau lihat, kau mengganggu kami. Song Yun, kamu sudah keterlaluan. Jadwal ulang rapatnya? Tunggu di luar untukku. Direktur Fu, sebagai pria yang sudah menikah, seharusnya kamu jaga jarak dari wanita lain. Karena kamu begitu dekat dengan CEO Xiang, pasti kamu tahu. Dia istriku. Ada masalah? Dia tahu segalanya. Kamu menahanku lama-lama kemarin, dia tidak bodoh. Permintaanku kemarin? Sudah kamu pertimbangkan? Kamu gila ya? Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi kalau tidak kukatakan sekarang, kesempatanku akan hilang. Kalau kamu mau, aku bisa bawa kamu pergi dari keluarga Fu. Kamu dan keluarga Fu hanya menikah karena kepentingan. Aku bisa memberimu segalanya. Kalau kamu masih menganggapku teman, lupakan kata-kata ini. Anggap saja aku tidak pernah mendengarnya. Kamu sungguh ingin memutuskan hubungan? Pergi! Si. Pergi sekarang. Kenapa bukan aku? Pei Zizi, kau berutang penjelasan padaku. Kenapa aku tidak bisa jadi orangnya? Karena kau sudah membuat pilihan untukku. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil, dan aku pindah tinggal dengan pamanku. Dia menghina dan menyakitiku setiap hari. Waktu itu, tahukah kau? Yang kupikirkan cuma kapan aku bisa menyusul orang tuaku. Saat itu, kaulah satu-satunya yang menjengukku. Aku benar-benar percaya. Kaulah satu-satunya cahayaku. Kemudian aku dijual ke keluarga Fu. Kau pergi membuat pilihan untuk dirimu sendiri. Dan untukku, Aku tidak. aku tidak peduli siapa dirimu. Jalan kita sudah berbeda, tidak bisa kembali lagi. Kita sekarang hanya bisa jadi teman. Tidak ada kesempatan kedua lagi. Ayo kita ke rapat. Kondisimu tidak baik hari ini. Mungkin sebaiknya kamu pulang saja. Tidak perlu. Pak Xiang sedang dalam masalah. Staf pemakaman menelepon. Mereka baru melaporkan. Sesuatu yang mengerikan. Keluarga Pei mengirim orang untuk menodai makam orang tuamu. Apa?
Siapa? Wah, ini siapa lagi kalau bukan Ibu Fu? Tamu langka. Astaga. Direktur Fu, apa yang membuat kami mendapat kehormatan ini? Tamu penting siapa? Silakan masuk. Wan, lihat siapa yang datang. Oh, gadis buta itu datang untuk mengambil abu orang tuanya. Diam, bereskan diri dan keluar sekarang. Direktur Fu, biasanya minum teh apa? Aku buatkan teh premium untukmu. Sudahlah, jangan pura-pura. Cih. Tidak usah. Langsung ke urusan kita. Baiklah. Ingat di mana harta warisannya. Tidak. Kalau begitu tidak ada yang perlu kita bicarakan. Paman, ayahku adalah kakak kandungmu sendiri. Kau gali kuburan kakakmu sendiri. Membuatnya tidak tenang selamanya. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kau perempuan buta sialan. Mata-matamu yang mana melihatku menggali kuburan ayahmu. Berhenti membuat tuduhan tanpa dasar. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Oh begitu? Aku punya seluruh tim hukum yang siap. Silakan coba. Bocah kecil, sudah berani sekarang? Belajar minta bantuan? Biar ku perjelas. Jika warisan itu tidak ditemukan, abu orang tuamu akan hilang selamanya. Oh ya, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bicara sembarangan. Ini era teknologi. Kami punya bukti CCTV bahwa kamu mencuri abu jenazah. Urusanmu apa? Berencana menelepon polisi untuk melaporkanku? Biar ku ajari kamu. Lokasi pemakaman itu feng shui-nya sial. Aku memindahkan saudaraku ke tempat yang lebih baik. Ada masalah apa? Bahkan jika polisi datang, mereka tidak bisa menyentuhku. Bajingan tulen. Bajingan, betul. Akulah bajingan itu. PIZZ, apa yang akan kamu lakukan? Ini kesepakatannya. Kamu beri aku 80% dari warisan, dan aku akan mengembalikan abu orang tuamu. Atau kalau tetap menolak, aku mungkin Tidak sengaja. menyiramnya. Penglihatanku memburuk, kau lihat. Bisa saja Guci itu disangka kloset, sungguh tragis. Kamu lebih buruk dari binatang. Waktu ayahku masih hidup, dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Beraninya kau. Kami bersaudara, sedarah miliknya adalah milikku. Kalau kau tidak menyerahkannya, aku akan menggali kuburan ayahmu dari kuburannya. Agar dia melihat bagaimana putri kesayangannya membuat saudara kandungnya sendiri menderita tanpa henti. Dan bagaimana putrinya sendiri menolaknya kedamaian, bahkan dalam kematian. Aku akan melaporkan semuanya ke polisi dan pengacara tunggulah surat panggilan pengadilan. Kau jadi sangat temperamental, bukan? Wah, Pak. Kami ingin membahas memindahkan makam ayahmu. Jika kamu berbagi warisan, kamu pilih lokasinya untuk pemindahan. Kakak ipar lama tidak jumpa. Ayo duduk dan minum teh. Oh iya. Mari kita tinggal lebih lama. Bergabunglah dengan kami untuk makan malam nanti. Dahai, ayo beli bahan makanan. Apa yang bisa dibeli di sini? Pak Fu, kenapa kamu sudah marah? Aku punya teh buah di kamarku. Mungkin masuk dan tenanglah. Kamu tidak haus? Silakan minum teh. Aku akan menunggu di luar. Ayo. Kak, apa teh favorit, Kak? Fu Jiangning, saatnya tunjukkan pesonamu. Pastikan beri aku waktu. Pak Fu. Kenapa gugup banget? Keringetan. PIZZ, cepat selesaikan.
Aku mengorbankan pesonaku untuk membantumu cari bukti. Hutang budimu besar padaku. Pak Fu, akhir-akhir ini penglihatan kakakku bermasalah. Kurasa dia merepotkanmu ya. Hai, Pak Fu. Kamu nakal banget. Fu Jiangning, kamu berlebihan ya? Lihat paman kasih mainan ini, lucu kan? Cantik banget. Dia juga kasih mama hadiah spesial. Lihat, ini dia. Ini bubuk ajaib biar mama makin cantik. Kalau papa? Untuk papa nggak ada. Mungkin paman nggak suka sama papa. Hahaha. Aku sayang papa. Aku kasih boneka beruangku. Anon, baik. Tiba-tiba aku nggak tertarik lagi. Ayo kita lupakan saja kali ini. Aku nggak suka wanita yang terlalu agresif. Fu Jiangning, kayaknya kamu nggak sanggup ya. Ini laporan tesnya. Mengandung sejumlah besar flunitrazepam. Jika tertelan atau terhirup, ini menyebabkan kelumpuhan saraf yang mengakibatkan pusing, demam, dan pingsan. Kalau ini terjadi saat menyetir, dan kamu menghirupnya. Tanpa deteksi dan perawatan tepat waktu, kecelakaan mobil tidak terhindarkan. Zici. Ada bagian lain yang nggak enak badan? Aku baik-baik saja. Makasih ya untuk hari ini. Emangnya kamu harusnya berterima kasih sama aku? Dapat untung sok malu-malu. Ngomong apaan sih? Aku yang jadi korban karena nolongin kamu. Makanya mereka jadi manfaatin. Udah lewat jembatan, jembatannya dibongkar. Lihat, mainan ini dari paman. Bagus kan? Cantik ya. Paman juga kasih mama sesuatu. Lihat. Ini nih, bikin mama jadi lebih cantik. Bubuk Perry. Papa nggak dapat apa-apa. Kayaknya paman nggak suka sama papa. Hey Zizi. Hey Zizi, keluar sini. Ini rumah keluarga Fu. Jangan macam-macam. Pergi sana. Cari aku? Bajingan buta. Ternyata kamu. Kamu yang nyuri barang orang tuaku. Mengakulah. Apa maksudmu? Siapa yang buta? Penglihatanmu sudah membaik? Ya. Sudah membaik sejak beberapa waktu lalu. Berani-beraninya kamu mendekati suamiku tepat di hadapanku? Orang tuamu mencuri dariku di rumahku sendiri. Aku melihat semuanya. Apa? Kecewa? Jangan terlalu kecewa. Ketika orang tuamu dihukum, barulah kau tahu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Kamu tidak akan berani. Tunggu saja. Kak,
Maaf, tolong lupakan saja ini. Orang tuaku memperlakukanmu dengan sangat baik. Bisakah kamu menghentikan kasus ini? Dulu kamu buta. Saat penglihatanmu terganggu, seluruh keluarga kami merawatmu. Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit belas kasihan? Berhenti menyelidiki mereka. Kebutaan saya. Bagaimana saya bisa kehilangan penglihatan? Apakah kamu tidak tahu? Merawat saya. Seperti inikah caramu merawat saya? Sejak hari saya masuk ke rumahmu, kamu terus-menerus menekanku siang dan malam untuk mengungkapkan keberadaan warisan orang tuaku. Bahkan makanan yang diberikan sudah basi. Demi uang, kamu memaksaku menikah ke keluarga Fu. Mempermalukanku di pernikahan? Hampir saja aku mati hari itu. Inikah yang kamu sebut merawat saya? Bagaimana? Peiwan, jika kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan keluargamu, aku akan menelan semua penghinaan itu. Aku bisa memaafkan. Aku tidak akan peduli, aku akan mengakhirinya semua. Lagi pula, anjing menggigit manusia. Manusia tidak akan membalas menggigit. Tapi Peiwan, orang tuamu menghancurkan keluargaku. Aku akan membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Apakah kamu benar-benar tidak akan menunjukkan sedikit belas kasihan pun? Begitukah? Baiklah. Pei Zizi, aku akan melawanmu sampai akhir. Jadi pernikahan saat itu kamu sangat menderita. Aku minta maaf, ini semua salahku. Zizi, mulai sekarang aku akan melindungimu. Kalau tidak ada keberatan, kita akan lanjutkan proyeknya sesuai rencana. Pak Fu, nanti kita buat draft perjanjian tambahan berdasarkan detail ini. Setuju. Rapat ditutup. Pak Siang, kehidupan pribadi Anda yang bermasalah bisa bikin saham kita anjlok. Betul Pak Siang, Anda tidak bisa mengabaikan ini. Setidaknya minta divisi PR untuk mengeluarkan perintah penghentian. Sudah kuduga, pemimpin wanita selalu berantakan. Investasiku sia-sia. Beginikah cara Pearl Group beroperasi? Bereaksi berlebihan terhadap rumor. Aku heran kenapa. Jiangning Investment, perusahaan baru, bisa dapat kerja sama Xiang. Ternyata kau naik dengan cara tidur. Jaga mulutmu. Kau cuma vendor. Kalau saham kami anjlok, kau bisa kabur tanpa tanggung jawab. Benar. Itu bukan masalahmu. Kau pasti tidak peduli. Betul, ini lagi viral online. Pak Siang, kalau Anda tidak turun tangan, sahamnya akan terjun bebas. Baiklah, semuanya cukup. Masalah ini akan kuselesaikan lebih cepat dari jadwal. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Kau kira perusahaan Fu akan membereskan kekacauanmu? Ibu, kenapa ibu di sini? Kalau aku tidak kembali, perusahaan Fu akan dihabiskan oleh si dukun kecil ini. Beginikah cara Nyonya Fujen dari perusahaan Fu bersikap? Mungkinkah ini pewaris tunggal keluarga Fu? Tidak mungkin. Perusahaan Fu adalah perusahaan investasi besar. Operasinya mencakup seluruh dunia. Penerus mereka tidak mungkin bekerja di perusahaan kecil ini. Ibu. Ketua Xiang, kenapa memanggilnya ibu? Apakah ini skema pemaksaan pernikahan? Ketua Xiang sudah cukup kaya. Skema pernikahan apa? Jangan berani-beraninya kau memanggilku ibu. Aku tidak pantas mendapat gelar itu. Matamu sudah sembuh dari dulu, tapi kau pura-pura buta di sini. Berapa banyak uang yang kau curi dari kami selama ini? Uang itu jadi modal awalmu. Tak kusangka kau begitu cerdik. Mingzu Group didirikan dengan warisan orang tuaku.
Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Omong kosong. Kau bilang itu warisan orang tuamu, tapi aku sudah menyelidiki. Perusahaan itu didaftarkan di tahun pertamamu menikahi Jiang Ning. Masih menyangkal keterlibatan keluarga kami? Mereka sudah menikah. Ketua Xiang adalah menantu keluarga Fu. Ya, tepat. Nyonya Xiang dan aku sudah menikah secara sah. Karena itu, kunjungan kami ke hotel tak perlu jadi urusan siapa-siapa. Wajar, begitu terkait dengan kerajaan Fu, saham Mingzu Group akan melambung lebih tinggi. Benar. Jangan senang dulu. Bagaimana dengan wanita lain itu? Sudah menikah tapi masih berselingkuh? Itu tetap dianggap perilaku tidak pantas. Soal wanita lain. Darurat, ada orang di atap mengancam akan lompat. Saudara-saudara, CEO Grup Mutiara sedang menggiring sepupunya sendiri ke jurang kematian. Hahaha. Si buta itu ada di sini. Aduh, tidak. Tuan Xiang. Tuan Xiang, ada apa gerangan Tuan ke sini? Tak kusangka sepupuku sendiri ternyata adalah CEO Grup Mutiara. Kamu sedang apa? Turunlah dulu. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Bicara yang benar. Waktu aku datang ke tempatmu mencoba berunding denganmu sampai bersujud di depanmu. Apa kamu menunjukkan belas kasihan? Pei Zizi, kenapa memperlakukanku seperti ini? Orang tuamu sudah menerima akibatnya sendiri. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sungguh aku tidak akan menyalahkanmu. Tak kusangka si buta suatu hari akan menunjukkan kebaikan hatinya. Pei Zizi, kenapa? Kenapa kamu sudah punya segalanya sejak lahir lebih baik dariku? Bahkan sekarang apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Kenapa? Aku iri padamu. Di masa-masa tersulitku, kamu masih punya orang tua. Aku tidak. Aku akan menukar semua yang kumiliki sekarang untuk mengembalikan mereka. Kamu tahu? Aku tidak mau dengar. Semuanya. Ingatlah hari ini sebagai CEO Grup Mutiara memaksaku sampai ke ujung jalan ini. Kalian harus mendapatkan keadilan untukku. Presiden Grup Mingzu kau yang membuatku mati, kau harus menuntut keadilan untukku. Jangan. Aku setuju apapun yang kau mau. Aku serius. Turun dulu. Aku janji apa saja. Sujud. Sujud. Seperti aku yang sedang memohon padamu sekarang. Cepat. Dekat dikit. Merangkaklah ke sini. Sekarang. Zi. Jangan ikut campur. Pergi. Lihat si anjing penjilat ini. Anak baik. Oh iya, kau tahu nggak dulu dia buta? Dia pura-pura kasihan untuk merayu pria. Pei Wan cukup. Bercerai. Tuli apa gimana? Aku mau kau cerai darinya. Aku bicara bahasa apa? Telepon pengacaramu sekarang. Langsung cerai darinya. Dan pergi tanpa apa-apa. Zi, dia sudah gila. Minta yang enggak masuk akal. Jangan dengarkan dia. Kami tidak. Kami sudah berencana untuk bercerai. Zizi. Cepat. Suruh pengacara Chen menyusun perjanjian cerai. Senang sekarang? Tidak puas. Mendekat. Haha. Pei Zizi, hari ini hari terakhirmu. Ini 200.000 untuk dialisis anakmu. Mau transplantasi ginjal? Kalau begitu, dia harus mati karenanya.
kamu akan menghadapi hukuman mati. Tapi aku janji, anakmu akan hidup. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Ambil apa saja yang kamu inginkan. Yang kuinginkan adalah kematiannya. Hanya kematiannya yang bisa menyelamatkan anakku. Dia tidak bersalah, jangan lakukan ini. Z. Panggil ambulans. Z. Bangun, bertahanlah. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan aku tidak ingin bercerai denganmu. Z. Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Z, tahan. Z. Kabar baik, pasiennya sudah stabil. Aku sungguh baik-baik saja. Pergi istirahatlah. Lihat lingkaran hitammu. Aku benar-benar tidak mengantuk. Berapa malam kau tidak tidur? Aku sudah istirahat dengan baik. Omong kosong. Mandi dan tidurlah. Aku yang urus di sini. Kau tidak mencium bau badanmu sendiri? Jangan sampai baumu mengganggu pasien. Pergilah. Aku akan segera kembali. Mari kita bicara yang penting-penting saja. Tanda tangani surat perceraiannya. Tanda tangani suratnya. Apa maksudmu? Kau buta huruf, biar aku ulangi dengan kata-kata agar kau paham. Kau ajukan cerai, dan kamu dapat separuh saham Mingzu Group. Tidak ada yang bisa ditawar lagi. Atas dasar apa? Tanpa keluarga Fu kami, mana mungkin ada Mingzu Group milikmu? Kami menikahkan kalian karena ramalan tentangmu baik dan cocok untuk anak kami. Itu sebabnya kami membawamu masuk. 3 tahun berlalu, kamu bahkan belum pernah ketemu Jiangning, tidak ada rasa sama sekali. Sekarang anakku sudah sembuh, penglihatanmu sudah pulih, pernikahan ini sudah kehilangan tujuannya. Lagi pula orang-orang dari keluargamu itu, mereka bahkan berani melakukan pembunuhan. Garis darahmu yang ternoda pasti tidak mungkin bersih. Jangan cemari garis keturunan keluarga Fu kami. Siapa yang mencemari siapa? Ibu, di antara kita, siapa yang benar-benar tidak bersih? Maksudmu apa? Apa ibu tidak penasaran? Kapan penglihatanku kembali? Kapan? Di hari pernikahan kami. Tepatnya di rumah sakit ini. Apa ibu tidak heran kenapa aku memutuskan untuk terus berpura-pura? Apa ibu tidak ingin tahu kenapa aku memutuskan untuk terus berpura-pura? Karena hubunganmu dengan supir Huang. Aku tidak ingin berpura-pura, tapi apa pilihanku? Apa? Selama ini, kau dan supir Huang terlalu banyak momen mesra. Sudah kusaksikan lewat kamera pengawas sampai ratusan kali. Katakan, di antara kita, siapa sebenarnya yang tidak bersih? Kau berani mengatakan ini padaku sekarang? Untuk mengancamku? Tepat sekali.
Asal kau tidak ikut campur dengan urusanku dan Jiang Ning, aku akan diam saja tentang tindakanmu. Bersama supir Huang. Menurutmu, apakah kesepakatan ini sepadan atau tidak? Kau memang kejam. Sebenarnya aku sudah mendengar percakapanmu dengan ibu. Sudah kuduga. Jadi, kau sudah memaafkanku? Aku tak pernah menyalahkanmu. Supir Huang sudah kupecat. Aku akan meyakinkan ibu untuk bercerai. Tapi, aku butuh waktu lagi untuk menyelesaikan semuanya. Rahasiakan ini ya. Baik. Aku dapat apa? Cukup. Kau tak tahu malu. Kita resmi menikah, tidak bisa disebut tak tahu malu.